kita bisa memakainya. Mbak Ana paham maksudnya? Oke, kalau di sini kan kita kalikan, jadi semuanya kita kalikan dengan akar 3, yaitu 2 akar 9 ditambah dengan dikorbankan, maksudnya kalau di sini kita kalikan dengan 3 semua kan, 3 dan 27 ini nanti kita bisa mengeluarkan dari bilangan akar kan, karena kan akar 9 kan 3, akar 9 kan 3, sedangkan akar 81 kan 9. Kemudian kan kita juga mengalikan dengan 5 kali 3, berarti akar 15. Berarti akar 15 ini kan nggak bisa diakarkan, Mbak. Jadi ya sudah, kita biarkan dia menjadi bilangan tetap akar 15. Itu yang maksudnya kita korbankan. Jadi nggak semuanya akhirnya bisa diakarkan. Kemudian setelah itu kita jabarkan satu-satu. Berarti kan ada 2 dikali dengan akar 3 sama dengan akar 9 itu kan 3. Berarti 2 kali 3 ditambah dengan akar 81 itu 9 dikurangi 2 akar 15. Jadi nilainya menjadi 15 min 2 akar 15. Oke. Paham ya di sini? Memang nggak ngomong. Ini sudah ada pertanyaan nggak di sini? Oke. Sudah kalau contoh nomor 2 yang mana ya, Mbak ya? Di buku, contoh 2 yang mana? Halaman berapa, Mbak? Mbak Ana nomor 2 mana? Halaman berapa ini yang mau dijelasin? Nah, halaman 8 nomor yang B. Oke. Oke, di sini kan ada akar, iya, 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 ditambah dengan akar 6. Di sini kan disebutkan, Mbak ya, eh, A akar B min 2 akar B plus 3 pengalihan bentuk akar. Di sini sama, sebenarnya sama. Jadi kita harus mencari. Oke, makasih Mbak Riri. Jadi di sini kita harus mengalihkan dengan akarnya, akar sekawanya. Jadi di sini kan ada 2 akar 3 dikurangi dengan 3 akar 2 ditambah dengan akar 6. Di sini kenapa kita mengalihkan dengan 2 akar 2? Itu sebenarnya sama. Sama supaya kita bisa membuat bilangan. Di sini kan ada bilangan 3. Di sini ada akar 2. Ya kan? Untuk menghilangkan bilangan akar 3 ini kita harus mengalihkannya dengan
akar 3. Sedangkan untuk akar 2, untuk menghilangkan akar 2 kita juga bisa mengalihkannya dengan akar 2. Berarti di sini kita bisa mengalihkannya dengan bilangan akar 2 dan akar 3. Itu yang pasti. Yang pasti kita harus mengalihkannya dengan bilangan akar 3 dan akar 2. Karena untuk menghilangkan bilangan-bilangan di sini. Paham sampai di sini? Kenapa nanti alasannya kenapa kita memakai bilangan ada akar 3 dan akar 2. Paham ya? Paham nggak sampai di sini? Oke. Sekarang kita di sini ada akar 3 dan akar 2. Karena di sini akar 3 itu sama dengan positif, berarti kita di sini harus dikalikannya dengan akar 2-nya negatif. Karena kebalikannya, kita mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti di sini harus dikalikan dengan negatif 3. Ya. Kemudian kalau di sini ada negatif akar 2, berarti di sini ada akar 2 dalam bentuk positif. Oke, paham? Oke. Kalau sudah, sebenarnya kita bisa saja mengalihkan ini langsung seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan nilainya. Oke, kemudian kita kalikan dengan bilangan akar 2 dan akar 3. Kita coba dulu untuk bilangan ini. Kita kalikan. Berarti kalau seperti ini, pengaliannya gimana? Pengaliannya gimana? Berarti semua bilangan di sini dikalikan dengan min 2. Ya kan? Kita kalikan satu-satu. Berarti di sini ada 2 akar 6 min 3 akar 4 ditambah akar 12. Ya kan? Kemudian dikurangi ini, sekarang ini yang akar 3. Berarti min 2 akar 18 mana? Kan sekarang ini. Ini kan akar 3 dikalikan dengan 2, berarti 2 akar 9. Negatif kan? Ditambah 3 akar 6 dikurangi akar 12. Bingung nggak? 18, sorry. Bingung nggak di sini? Oke, berarti kan di sini ada 3 kali 3 9. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Halaman 8, Mbak. Halaman 8 poin 6 B.
kita coba, kalau di buku kan 2 akar 3. Sekarang kan sebenarnya kita hanya ingin membuktikan kalau akar 2 dan akar 3 ini dia sudah bisa belum dikalikan dengan langsung dengan bilangan ini. Iya, perkalian bentuk akar, Mbak. Jadi mbaknya jangan lihat buku, sekarang lihat di papan. Kita buktikan dulu, seandainya hanya dengan akar 2 dikurangi dengan akar 2 dikurangi akar 3 ini bisa nggak? Untuk dia menyederhanakan bilangan ini. Ya. Jadi kan kalau di sini ada 2 akar 3, kita tulis lagi 2 akar 3, akar 6, sorry. Ini kan dikurangi 3 dikali 2, karena kan akar 4 kan sama dengan 2 kan. Berarti 3 dikurangi dengan 2 ditambah dengan akar 16. Sorry, akar 12. 12 itu berapa? 12 kan 4 kali 3. Bener gak? Iya kan? Jadi di sini sama dengan 2. Ini ya, ini untuk yang satu. Saya kasih bintang ini. Kita sederhanakan dulu di sini. Kemudian tinggal sorry. Tinggal 2 akar 6 dikurangi 6 ditambah 2 akar 3. Paham ya sampai di sini? Paham ya? Kemudian untuk yang ini kita sederhanakan. Berarti di sini ada min 2 kali 3 ditambah 3 akar 6 dikurangi berapa? Di sini bisa 9 kali 2, ya kan? Ya kan? Berarti itu sama dengan min 6 ditambah 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2. Di sini bingung nggak? Di sini ini sama sini. Oke, kalau tidak, sekarang kita gabung lagi. Di sini ada, di sini ya akhirnya ya, 2 akar 6 dikurangi 6 ditambah 2 akar 3 dikurangi akar 6. Bentar ya, akar 6. Sebentar. 3 kali 2, 6. Akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurangi 2 akar 2. Ya kan? Di sini berarti ada apa aja yang bisa disederhanakan? Di sini ada 2 akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurangi akar 6 min akar 6 plus 2 akar 3 min 2 akar 2. 2 min 3 akar 2. Mana, Mbak? Sebentar. Kan ini ada min akar 6. Yang tadi akar 9, salah ya?
Ini min 2 kali 3, bener gak? Kan berarti min 6. Min 3 akar 2 kali. Yang ini ya Mbak Ami maksudnya. Di sini kah? Bukan yang mana? Bawahnya lagi. Yang mana Mbak Ami? Min 3 plus 3. Min 3 plus 3. Yang bawah. Oke, yang mana? Min 6 ini. Ini kah? Oh, ini min 3 ini ya. Min 3 akar 2. Ini. Oke. Oke. Di sini berarti kan ada, di sini ada 2 akar 6 ditambah dengan 3 akar 6 di sini kan. Kemudian ada min 6. Ini dikurangi dengan min 6. Iya kan? Kemudian ditambah dengan 3 akar 6 dikurangi dengan 3 akar 2. Di sini kan nanti akan ketemu 5 akar 6 min 12. Eh, sorry, salah. Sorry, ini salah. Ini berarti 2, 3, 6, 2 pangkat akar 3. Berarti min 12 plus 2 akar 3 min 3 akar 2. Ini hasilnya. Sebenarnya sama, Mbak. Dia dikalikan dengan 2 akar 2 min 3. Sedangkan saya hanya mengalikannya dengan di sini, di atas ini tadi dikalikan dengan min 2 per akar 3. Hasilnya beda, jelas beda. Cuma nilai ini kelihatannya lebih sederhana daripada yang tadi. 5 akar 6 min 12. Sebenarnya nilainya kan nggak beda-beda jauh juga. Bukan salah, beda cara, Mbak. Bukan salah. Jadi di sini kita mencari bilangan-bilangan, kita mengalikannya dengan bilangan yang berbeda. Kalau di buku kan dikalikan dengan 2 akar 2 min akar 3. Kalau yang dikerjakan di papan itu cuma dikalikan dengan akar 2 min akar 3. Soalnya di sini nggak ada penjelasannya gimana dia harus mengalikannya, bilangannya harus seperti apa. Dibenarkan, tapi kan di sini harus ada aturannya. Jadi kan di sini harus dia dikalikan dengan lawannya, lawan dari bilangan itu. Iya, dengan caranya yang berbeda.
coba. Oke, sudah. Eh, sudah ya. Ambil soal dari contoh soal aja ya. Kita ini untuk perkalian bentuk akar. Mau nomor berapa wes? Yang untuk nomor 11 itu. Dua d. Kalikan lalu sederhanakan. Nomor D kalikan lalu sederhanakan. Dibentuk logaritma bisa nggak kalau seandainya akarnya beda dia dikalikan? Dua c. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti nomor ini nggak bisa dikerjakan, Mbak. Mana sih halaman berapa sih, lupa. Dia kan dia nggak bisa. Jadi kan kalau seandainya ada akar 2 dikalikan dengan akar 5 kan dia bisa dikalikan langsung. Yang 2D, yang 2D yang kita bahas. Kalau yang C itu bisa dikalikan. Karena dia mempunyai akar yang sama. Kalau 2D, dia itu nggak bisa dikalikan karena dia mempunyai akar yang berbeda. Mungkin bisanya cuma disederhanakan. Sepertiga. Begitu. Jadi kalau seandainya di sini, saya carikan yang dia contohnya mirip. Mana ya? Sebentar, tak carikan contoh yang dia agak mirip. Mana ya, mana ya? Soalnya kan biasanya halamannya yang kita bahas itu halaman 11, Mbak Santi. Kan kalau biasanya itu kalau ada perkalian, ada 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat akar 4 itu kan sama dengan 2 kali 3 akar 2 kali 4. Iya kan? Jadi dia menjadi 6 akar 8. Itu kan seperti ini biasanya. Iya kan? Tapi kalau 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 3 itu dia nggak bisa langsung dikalikan karena di sini dia akarnya beda. Akarnya di sini beda. Dia tidak otomatis bisa dikalikan di dalam akarnya. Itu aturan yang harus
Perhatikan. Di sini nggak ada aturan itu. Coba saya carikan sebentar. Hmm. Sebentar ya. Nggak bisa mbak, berarti itu nggak bisa di apa? Nggak bisa diakarkan. Sebentar. Sebentar lagi selesai. Jadi untuk yang nomor 2 2D ini kemungkinan dia nggak bisa dikerjakan karena dia akarnya berbeda. Yang bisa dikerjakan itu yang 2C. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita kalau enggak kita selesaikan yang 7 ini. Setelah ini kita selesai. Kemudian kita lanjut ke yang hasil kali istimewa. Kalau ada pertanyaan besok ya, besok kita lanjutkan lagi. Kita selesaikan untuk yang sampai bab terakhir ini, yang tinggal 2 ini. Untuk hasil kali istimewa, jika ada A plus B dikali dengan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Seperti ini. Kalau ada akar A min akar B sama dikali akar A plus akar B akan menjadi akar A kuadrat min akar B kuadrat atau A min B. Contoh soalnya sebenarnya itu sama yang kayak saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada A plus B min A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, itu rumus. Jadi kalau bisa dihafal. Kemudian jika ada akar 5 plus akar 3 dikalikan dengan akar 5 min akar 3, dia akan menjadi akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Itu sama juga. Kalau ada seperti ini, kita kalikan satu-satu. Jadi intinya rumusnya akan sama. Jika ada A plus B min A min B itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk perkalian yang bentuk akar A plus B kuadrat dan A min B kuadrat, rumusnya akan seperti ini. Jadi kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB min B kuadrat, kalau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A min B mana mbak? Iya, ini min. Oke, contohnya, contoh berapa yang mau dikerjakan? Kalau yang mau pamit, silakan kalau ada yang mau ada urusan yang lain. Tadi nomor latihan 1.5 halaman 10. 1.5. Mbak Wati ini contoh mana mbak? Mau contoh halaman berapa ini? Latihan 1.5. 1.5.